Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Maulana Ibrahim dari program studi S1 Teknologi Informasi Telkom University. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Penerapan Disaster Recovery Plan atau DRP terhadap insiden pencurian data studi kasus BPJS Kesehatan. Lanjut ke pendahuluan. Di era digital saat ini, data merupakan aset paling berharga bagi organisasi, baik di sektor privat maupun publik. Pengelolaan data yang tidak memadai dapat menimbulkan kerugian besar, tidak hanya secara operasional, tetapi juga terhadap reputasi dan kepercayaan masyarakat. Keamanan informasi jadi pilar penting dalam menjaga keberlangsungan layanan, terutama pada institusi yang menyimpan dan mengelola data sensitif dalam jumlah besar, seperti layanan jaminan kesehatan nasional atau BPJS yang kita kenal. Salah satu insiden besar dalam sejarah keamanan cyber Indonesia terjadi pada Mei 2021, ketika data pribadi sekitar 279 juta penduduk yang dikelola oleh BPJS Kesehatan diduga bocor dan diperjualbelikan di forum daring. Data yang diduga bocor mencakup informasi seperti NIK, nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan status kepesertaan. Kejadian ini mendapat perhatian luas dan dilaporkan secara resmi oleh BPJS ke Bareskrim Polri serta ditindaklanjuti oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo dan Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN untuk dilakukan investigasi lebih lanjut. Insiden tersebut menunjukkan betapa pentingnya kesiapsiagaan dan strategi pemulihan yang sistematis dalam menghadapi bencana cyber seperti pencurian data. Salah satu pendekatan yang paling efektif dan telah digunakan secara luas adalah penerapan Disaster Recovery Plan atau DRP. DRP adalah suatu kerangka kerja yang dirancang untuk memulihkan sistem dan data penting organisasi dalam waktu sesingkat mungkin setelah terjadi gangguan atau bencana, baik bersifat teknis, manusia atau human error maupun alamiah. Menurut Suhartono dan Isnaini pada tahun 2001, penerapan DRP berbasis kerangka kerja NIST SP 834 dapat membantu organisasi dalam menyusun langkah-langkah pemulihan secara sistematis. Kerangka ini meliputi tahapan seperti identifikasi. Menurut Suhartono dan Isnaini 2021, penerapan DRP berbasis kerangka kerja NIST SP 834 dapat membantu organisasi dalam menyusun langkah-langkah pemulihan secara sistematis. Kerangka ini meliputi tahapan seperti identifikasi aset, analisis risiko, business impact analysis, penyusunan strategi pemulihan, pengujian berkala, dan evaluasi. DRP yang efektif bukan hanya berfungsi saat terjadi insiden, tapi juga sebagai sistem preventif dan responsif terhadap berbagai kemungkinan ancaman. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis insiden kebocoran data BPJS Kesehatan dari sudut pandang Disaster Recovery Plan. Penelitian ini mengadopsi kerangka NIST SP 834 yang tadi saya jelaskan dan membandingkannya dengan kondisi nyata yang terjadi. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pentingnya DRP bagi institusi layanan publik, serta menjadi dasar dalam merancang kebijakan dan prosedur pemulihan yang lebih komprehensif dan efektif di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Objek yang dianalisis adalah insiden kebocoran data BPJS Kesehatan tahun 2021. Data diperoleh dari sumber sekunder seperti berita resmi dari Kata Data, Kompas, dan CNN serta jurnal ilmiah. Kerangka kerja yang digunakan adalah NIST SP 834 yang mencakup identifikasi aset, analisis risiko, business impact analysis, dan pemulihan sistem. Dari hasil penelusuran terhadap kasus kebocoran data BPJS Kesehatan pada Mei 2021,
Diketahui bahwa data pribadi sebanyak 279 juta penduduk Indonesia diduga bocor dan diperjualbelikan secara daring di forum Right Forums. Meskipun BPJS Kesehatan telah melaporkan kejadian ini ke Barreskrim Polri dan melakukan koordinasi dengan Kominfo dan BSSN, publik tidak memperoleh informasi mendetail mengenai adanya prosedur tanggap darurat, uji pemulihan sistem, maupun dokumen pemulihan data yang sesuai dengan kerangka DRP. Hal ini menunjukkan adanya potensi kelalaian dalam aspek perencanaan pemulihan bencana digital. Dengan menggunakan kerangka NIST SP 834 sebagai acuan analisis, saya merancang flowchart penanganan insiden kebocoran data yang seharusnya diterapkan oleh institusi seperti BPJS Kesehatan. Flowchart ini susun sebagai berikut. Saya lihat pada tulis saya. Yang pertama mulai, lalu lakukan backup data otomatis harian ke server lokal dan cloud. Selanjutnya, enkripsi data sensitif dengan algoritma AES256. Selanjutnya, sistem memantau integritas file dan aktivitas login. Selanjutnya, pilihan bercabang, yaitu apakah terdeteksi aktivitas mencurigakan. Jika iya, lanjut kirim peringatan ke tim IT. Jika tidak, aktifkan SOP penanganan insiden. Lanjut, isolasi sistem terdampak dari jaringan utama. Identifikasi sumber serangan dan cakupan data yang bocor. Pulihkan data dari backup tervalidasi. Audit pasca insiden dan dokumentasi. Evaluasi dan revisi SOP jika diperlukan. Dan selesai. Algoritma itu merujuk pada praktik-praktik DRP yang digunakan oleh institusi pendidikan, seperti yang dianalisis oleh ISA 2020 dan Suhartono dan Isnaini 2021. Keduanya menekankan pentingnya deteksi dini, backup otomatis, dan dokumentasi SOP sebagai inti dari strategi pemulihan bencana. Kesimpulannya, insiden BPJS tadi menjadi cerminan bahwa institusi publik belum memiliki sistem pemulihan data yang tangguh. DRP harus tidak hanya disusun, tapi juga diterapkan, diuji, dan diperbarui secara berkala. Diperlukan komitmen dari pimpinan lembaga, serta pemahaman bersama tentang pentingnya keamanan data digital dalam pelayanan publik. Sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.